Hikayat Kawan Serantau Bunga Raya bagian ketiga. Penulis Kangman. Jalan desa. Seraya berjalan, Cepi kerap menoleh ke belakang, dan ketika menurut hematnya tak ada orang lain yang melihat, Cepi melakukan selebrasi jingkrak-jingkrak kegirangan. Yes! 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 Rokok terlempar dari cuping-kuping, jatuh di pinggir jalan. Dengan nafas serengah dan senyum mengembang sepenuh mulut karena merasa menang, Cepi melanjutkan langkah, berjalan bersiul-siul menapaki jalan desa. Sebatang rokok putih tergeletak di pinggir jalan. Dari arah yang berlawanan dengan Cepi, Latifah, 43 tahun, pulang dari sawah, menggendong bakul, caping menutup kepala, mengenakan baju kaos panjang, rok dan celana panjang yang kentara terlihat basah dari lutut sampai ke bawah, bersandal jepit. Latifah hentikan langkah ketika melihat sebatang rokok tergeletak di pinggir jalan. Ia pungut itu rokok, lantas ia patahkan rokok menjadi dua bagian, serta menyelipkannya dalam simpul di ujung kain samping gendongan bakul. Selanjutnya, Latifah melangkah pergi meneruskan perjalanan. Rumah teratai. Dari tempat jeep diparkir, Jambul dengan perasaan kacau berjalan menuju pintu depan rumah. Beberapa saat dalam kondisi ragu-ragu, Jambul akhirnya berhasil menghimpun kembali semangat dan keberaniannya. Ia buka pintu rumah dengan sangat hati-hati. Pintu terbuka. Tampak teratai duduk membisu di atas kursi rotan. Jambul memfokuskan segenap perhatian kepada teratai, sementara teratai sama sekali tidak mempedulikan kehadiran Jambul. Jambul menutup pintu. Dari jalan depan rumah, Latifah, ibunda teratai, menggendong bakul. Caping menutup kepala, mengenakan baju kaos panjang, rok dan celana panjang, masuk pekarangan. Latifah hentikan langkah, tertegun memandang jeep. Ada tamu rupanya, kata hati Latifah. Siapa ya? Dekat pintu, Jambul berdiri gelisah. Perhatiannya berfokus pada teratai yang duduk membisu di atas kursi rotan. Beberapa lama berselang dalam diam, Jambul mendekati teratai. Jambul berdiri tepat di sebelah teratai duduk, mencium kuning teratai dengan lembut. Teratai tidak bereaksi. Jambul mendekapkan kepala teratai di dadanya yang berdegup tak normal. Lewat jendela samping rumah yang terbuka, Latifah menyaksikan dalam perasaan haru. Senang, heran betapa putrinya kentara nyaman berada dalam dekapan seorang pemuda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam pada itu, Jambul dan teratai tidak menyadari kehadiran Latifah di luar rumah. Maafkan aku, kata Jambul. Teratai menangis, memeluk pinggang Jambul. Keduanya menitikkan air mata. Maafkan kelancanganku, imbuh Jambul. Teratai mengangguk, kian erat memeluk pinggang Jambul. Kian deras air mata berderai. Di luar jendela, Latifah berlipur rasa haru menyaput air mata yang menggantung bening di sudut mata. Latifah pergi menuju arah belakang rumah. Di pinggir pintu dapur, Latifah menurunkan bakul, melepas simpul di ujung kain samping, mengeluarkan sebatang rokok yang terpotong dua, memasukkan rokok ke dalam kaleng bekas minyak rambut yang diraih dari atas pintu dapur. Kaleng minyak rambut ditutup kembali, disimpan ke tempat semula. Sementara itu, dari luar jendela terlihat Jambul merapatkan muka teratai di dada. Teratai memeluk erat pinggang Jambul. Dua buah kursi rebah, satu gelas pecah, air menggenang di lantai. Talam menangkup di bawah kaki meja. Lokasi Panjat Pinang, senja.
Orang-orang mulai berkerumun untuk mengikuti dan menyaksikan perlombaan panjat pinang beregu. Kelompok-kelompok peserta lomba berdiri dalam formasi lingkaran berdiskusi, 5 orang satu regu. Perlombaan dimulai. Peserta satu regu silih berganti bekerja bahu-membahu untuk mencapai pucuk tegakan pinang berlumbang stempet minyak gemuk. Tawa dan sorak-sorai penonton membahana sepanjang perlombaan. Setelah sekian lama, tak satu regu pun berhasil mencapai puncak. Semua gagal memetik hadiah. Lokasi pertunjukan kuda kepang. Dengan gayanya khas, seorang pemabuk monyet memanjat pohon mangga, membuat penonton jadi riuh. Pawang memberi perintah kepadanya untuk segera turun. Ia pun turun dari pohon sambil merajuk. Setelah turun dari pohon, kembali ia bersama dengan seorang pemabuk monyet lain menggoda penonton dengan gaya-gaya menggelikan sekaligus membuat risih banyak orang. Kembali pemabuk monyet memanjat pohon mangga. Pawang dan pembantunya memberi makan padi seraya meniupkan asap kemenyan dan memercik-mercikkan minyak wangi kepada seorang penunggang kuda anyam. Penonton kembali bersibak dan riuh ketika tiba-tiba pemabuk monyet yang baru turun dari pohon mangga keluar dari area pertunjukan kuda kepang, lari menuju lokasi panjat pinang. Pemabuk monyet menggeruduk, banyak penonton berteriak-teriak memperingatkan orang-orang untuk menyingkir. "Woi, awas woi, mabuk monyet datang!" Sesampai di tempat perlombaan panjat pinang, si mabuk monyet bergabung dengan kelompok peserta yang tengah berupaya mencapai pucuk tegakan pinang. Penonton tertawa dan bersorak-sorai sejadi-jadinya. Riuh rendah suara penonton menyadarkan kelompok pemanjat pinang yang tengah beraksi tentang kehadiran pemain kuda kepang kesurupan di tengah-tengah mereka. Kelompok pemanjat bubar menjauhi tegakan pinang. Tinggallah si mabuk monyet sendirian di bawah tegakan pinang. Si mabuk monyet mengedar pandangan ke segala penjuru, celingak-selinguk kebingungan. Kian riuh sorak-sorai penonton mencemoohnya. Cemooh dan sorak-sorai berangsur meredup. Penonton tercengang menyaksikan si mabuk monyet mampu memanjat tegakan pinang lepas kulit berlumang minyak gemuk seorang diri tanpa kesulitan apapun, sekalipun tanpa alat bantu apapun hingga mencapai puncak. Dari bawah tegakan pinang, pawang menyuruh si mabuk monyet untuk segera turun. Si mabuk monyet tidak bersegera meluncur turun, ia malah naik lebih tinggi. Kini ia duduk di pucuk pinang. Si mabuk monyet dengan gaya beruknya memotik botol minuman ringan, membuka tutupnya dengan gigi, menghabiskan isinya dalam satu kali tenggak. Pawang dengan wajah kentara jengkel tiada henti menyuruh si mabuk monyet untuk segera meluncur turun dari tegakan pinang. Perintah tak digubris, pawang kian frustrasi. Si mabuk monyet lagi-lagi memetik botol minuman ringan, membuka tutupnya dengan gigi, namun kali ini ia curahkan seluruh isinya untuk menyiram kepala. Aksi ini mengundang gelak tawa dan sorak-sorai penonton. Di pucuk tegakan pinang, si mabuk monyet bersendawa beberapa kali sambil menggaruk-garuk kepala, menepuk-nepuk dada, meringis-ringis dan menyeringai pamer gigi. Di bawah, pawang mengancam dengan cemeti, memerintahkan si mabuk monyet untuk turun. Alih-alih si mabuk monyet membangkang, ia ejek itu pawang dengan gaya khas beruk, menggaruk-garuk pantat, menggaruk-garuk leher, seraya menjulurkan lidah. Penonton bersorak-sorai menyemangati. Si mabuk monyet memotik dan menurunkan satu persatu hadiah yang tergantung di pucuk pinang. Dari mulai petikan yang pertama, dengan bahasa isyarat si mabuk monyet mempersilahkan penonton untuk mengambilnya. Tak pelak timbul keriuhan. Penonton saling berebut untuk mendapatkannya. Beberapa hadiah rusak karena diperebutkan. Yang dapat rezeki nomplok senang sukaria hingga semua hadiah habis tak bersisa di pucuk pinang. Yang tak dapat kecewa bagaikan bunga mengharap air ketika langit mendung hujan tak jadi. Begitulah kira-kira suasana hati penonton yang kecil.
Si monyet meluncur turun. Sesampai di bawah, si monyet berlari sekuat daya, diiringi oleh pawang dan sejumlah bocah laki-laki menuju arena pertunjukan kuda kepang. Lingkaran penonton tersibak ketika si monyet datang. Banyak anak-anak menangis, namun ada seorang gadis kecil, Ana, 7 tahun. Di antara penonton punya keberanian di luar rata-rata. Ana tidak menyingkir, apalagi menangis. Ana memegang 2 kon es krim, satu di tangan kanan yang sedang ia jilati, dan satu lainnya di tangan kiri yang masih utuh. Sejenak si monyet memperhatikan Ana dari jarak yang cukup renggang. Terkesima dengan keberanian Ana, si monyet menghampirinya, dan ketika keduanya saling berhadapan, Ana dengan tangan kanannya memberikan es krimnya yang masih utuh kepada si monyet. Pemabuk monyet tidak serta-merta menerima pemberian Ana. Dengan bahasa isyarat ala manusia sebeluk, ia bertanya, "Untuk Om?" Meski menggunakan bahasa yang berbeda, keduanya dapat berkomunikasi dengan lancar. "Ya, untuk Om." "Untuk kamu aja." "Untuk Om." "Enggak untuk kamu aja," kata monyet dalam bahasa isyarat. "Ana punya 2," kata Ana. "Satu untuk Ana, satu untuk Om." Pemabuk monyet menerima pemberian Ana. "Terima kasih sayang," kata pemabuk monyet dalam bahasa isyarat. "Sama-sama Om," kata Ana. Pemabuk monyet mencium Ana di kening, membuat haru sebagian yang menyaksikan. Tepat di depan Sukri berdiri menonton, seorang pemain mabuk monyet tengah menghibur, memprovokasi penonton dengan gerakan-gerakan aneh ala beruk, menggaruk-garuk kepala, menepuk-nepuk dada, bersuara secara keram, marah, gembira, sedih, berdesis, beringis-ringis, memamerkan gigi, menggaruk-garuk batang leher sambil menjulur-julur lidah. Sukri membalik badan, bergerak keluar dari lingkaran penonton yang padat berlapis-lapis. Sukri mematahkan batang ketela yang tumbuh dekat pagar halaman. Seraya membawa batang ketela lengkap dengan daunnya, Sukri kembali menerobos masuk arena pertunjukan. Sukri menyapukan tajuk daun ketela secara vertikal, naik turun 2-3 kali pada seorang pemonyet di bagian dada yang terbuka. Kepada Sukri, pemain monyet melotot, teriak-teriak menunjukkan ekspresi secara keram marah. Beberapa penonton panik dan menangis histeris karenanya. Sukri membalik badan, menerobos masa penonton, lari tunggang langgang menjauh dari arena pertunjukan. Dalam tarian marah, pemabuk monyet menunjuk-nunjuk Sukri yang berlari melalui ruang antar tegakan pohon di kebun, mengajak pemabuk monyet lain untuk mengejar Sukri. Yang diajak menolak, seraya terus menari menggoda penonton. Perhatian sekali penonton terpecah pada Sukri yang lari tunggang langgang seraya sekali-kali menoleh ke belakang, dan P1, si monyet yang menunjukkan ekspresi sangat marah. P1 menggandeng tangan P3, pemabuk nomor 3, seorang penari kuda berkuda anyam. P1 dan P3 lantas berlari cepat mengejar Sukri yang telah jauh. Penonton riuh, pawang dan 2 pembantunya kelimpungan. Seorang penari berkuda anyam lain, P4, bersegera menyusul di belakang. Riuh rendah penonton dan titiran gamelan membahana mengiringi kirap Sukri, P1 dan P3 dan P4. Pada ruang antar tegakan pohon di kebun, 2 penari kuda kepang kesurupan, P1 mimik geram, menggandeng P3, menunggang kuda anyam, mengunyah bulir padi, terkesan penurut, mondar-mandir mencari Sukri yang sembunyi dalam parit. Sukri ketakutan. Kebun dekat pertunjukan kuda kepang, P4 yang juga menunggang kuda anyam datang, langsung memburu tempat Sukri sembunyi. P4 pemabuk yang keempat merengkuh Sukri. Sukri memasuki dunia lain. Padang merumput kuda liar, 2 ekor kuda, seekor kuda ditunggang seorang manusia dan seekor kera,
Seekor kuda lainnya ditunggang oleh seorang lelaki dewasa dan seorang bocah laki-laki, Sukri. Berlari-lari menyusuri dan melintas sebuah aliran sungai, menjelajah hamparan padang berumput kuda liar di negeri antah berantah. Arena pertunjukan kuda kepang senja. Tontonan kuda lumping berlangsung kian seru. Gamelan menitir bertalu-talu. 2 orang mabuk monyet, 2 orang pengusung barang buaya, 5 orang, seorang di antara yang tidak berseragam pemain berkuda anyam. Penonton tegang tapi antusias. Pawang dan 2 pembantunya sibuk menjamu pemain yang kesurupan, memberi minum air bunga, meniup-niupkan asap kemenyan, menciprat-cipratkan minyak wangi, memberi makan padi dan kaca. Seorang penonton meringis-ringis menyaksikan seorang penari kuda kepang berdecap bulir padi sementara seorang lainnya makan semprong. Pada pertunjukan kuda kepang, pada penglihatan normal, kuda kepang disandarkan. Itu dalam penglihatan gaib adalah kuda yang ditambat. Pawang menjamu pemain, itu penglihatan normal, sedang penglihatan gaib adalah peternak memberi makan kuda. Pada penglihatan normal, 1 orang menunggang kuda anyam berlari bersama seorang pemain monyet. Dalam pandangan gaib, 1 orang manusia plus seekor kera di atas pelana kuda. Penunggang kuda kepang yang berlari dalam formasi lingkaran berarti kuda tunggangan menjelajah suatu kawasan. 2 orang pengusung barang buaya berarti seekor buaya mengarungi sungai. Kamar calon pengantin wanita pagi. 1 jam menjelang akad nikah, waktu menunjukkan pukul 6.30. Teratai bermohon kepada ibunya untuk mempertemukannya dengan calon mempelai pria. Permintaan ini membuat Latifah panik. "Aku mesti jumpa Mas Jamul sekarang," kata Teratai. "Sabarlah sedikit," kata Latifah, "nanti juga ketemu." "Sekarang, Ma, sebelum akad," kata nikah, "ada hal penting yang harus kami bicarakan berdua." "Sekarang tak ada yang lebih penting selain akad nikah itu sendiri," kata Latifah. "Tak mau aku menikah sebelum masalahnya jelas," kata Teratai. Latifah kasak kusuk sana sini hingga akhirnya berhasil menghadirkan Jambul, calon mempelai laki-laki, di kamar Teratai, calon pengantin perempuan. Dalam kamar calon pengantin wanita, disertai dengan bahasa tubuh, Teratai meminta ibunya untuk keluar. Latifah keluar dari kamar pengantin. Kini tinggal Teratai dan Jambul. Teratai menutup dan mengunci pintu. Teratai duduk di tepi ranjang. Jambul berdiri dengan perasaan heran. "Ada apa sih? Serius sekali kelihatannya," kata Jambul. "2 hal penting yang akan kusampaikan kepada Mas," kata Teratai. "Sebaiknya Mas menimbang ulang keinginan Mas yang hendak menikahiku agar tidak menyesal kelak di kemudian hari." "Mempertimbangkan kembali keinginan untuk menikah? Tak mungkin, tak mungkin. Aku terlanjur jatuh hati padamu. Aduhai, aku menyintaimu sepenuh jiwa." "Secara apa adanya?" tanya Teratai. "Ya," jawab Jambul, "aku menyayangimu secara apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Satu hal," kata Teratai, "aku bukan seorang anak perawan." Sesaat Jambul tampak terkejut. Ia kemudian dapat menguasai emosi. "Tak masalah, aku menyintaimu bukan karena alasan kau perawan atau tidak." Jambul menekapkan kepala Teratai ke dadanya. "Sungguh, aku tidak mempermasalahkannya." Teratai nyaris tak mampu menahan emosi, namun ia berusaha tetap tegar. Dengan lembut Teratai melepaskan kepalanya dari dekapan Jambul. Di depan kamar calon pengantin wanita, Latifah gelisah mencuri dengar dari lubang kunci pintu kamar. Terdengar dari dalam, Teratai bicara, "Perihal yang kedua, aku hamil."
Latifah kegirangan, nyaris bersorak. Ia melakukan selebrasi dengan bercingkrang, namun dalam suaranya ia rendahkan. Yes, aku mau punya cucu. Aku mau punya cucu. Dalam kamar calon pengantin wanita, Teratai dan Jambul duduk di tepi ranjang, membisu. Keduanya tidak dalam posisi saling memandang. Keduanya berada pada puncak emosi batin. Keduanya berusaha keras untuk menenangkan diri masing-masing. Di depan kamar calon pengantin wanita, Latifah mencuri dengar dari lubang kunci pintu. Terdengar suara Latifah, tidak terdengar suara Teratai. Mas nggak mau tahu siapa laki yang menghamiliku? Latifah membelah mata. Sesak nafas, sok jatuh pingsan. Ruang perhelatan bawah tenda, suasana agak gaduh, orang-orang saling bertanya tentang keberadaan kedua calon mempelai yang tak kunjung tampak. Ayahanda Teratai sibuk menenangkan mereka. Dalam kamar calon pengantin wanita, sudah kuikrarkan, kata Jambul, aku menyintaimu secara apa adanya. Aku menyayangimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, dan aku bangga dengan kejujuranmu. Jambul meraih Teratai dan memeluknya. Di luar dugaan, ia justru bersyukur karena ia akan menikahi seorang wanita yang selain cantik juga jujur. Jangan risau, kata Jambul, anakmu adalah anakku. Sehingga anakmu akulah ayahnya. Aku akan merawat dan menjaganya. Takkan kubiarkan walau seekor lalat mengusik ketentramannya. Teratai menyumi-senyum dengan sorot mata berbinar. Saya tak tahu harus bilang apa. Jambul memberi sinyal, memalangkan jari telunjuknya pada mulut. Teratai meraih tangan Jambul. Terima kasih, Mas. Menitik air mata. Air mata haru. Air mata bahagia. Rangkaian perhelatan pernikahan Jambul Teratai yang sederhana namun cukup meriah, dari mulai akad nikah, tepung tawar, resepsi di tengah hiburan grup kesenian tradisional remaja. Panggung tengah malam. Setelah acara usai, terdengar suara anjing menggonggong, kucing bertengkar, lembu melenguh. 3 kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang main kartu, 1 orang tidur meringkuk. Di kamar pengantin tengah malam, Jambul duduk gelisah di tepi ranjang. Teratai masuk, Jambul rebah diri, pintu ditutup, dikunci. Rumah Teratai menjelang subuh, kokok ayam bersahutan, lembu melenguh, suara seorang bayi menangis, terdengar serunai ambulan melintas di kejauhan. Di panggung 3 kelompok main kartu, asap penuh puntung dan abu rokok, termos, gelas kopi, piring dan toples makanan. 1 orang tidur meringkuk menengkur. Rumah Teratai pagi, 5 orang tidur berkaparan di atas panggung, asbak penuh puntung dan abu rokok, termos, gelas kopi, piring dan toples makanan, kartu berserak kacau. Kamar pengantin pagi, Jambul tidur telentang pulas. Teratai mengenakan kaos dan celana training, handuk membebat kepala, masuk. Membuka handuk di kepala, rambut kentara basah. Dengan hair dryer, Teratai mengurai dan mengeringkan rambut. Bersenandung slow rock, Teratai mengurai dan mengeringkan rambut. 2 lagu bergulir mulus. Tiba-tiba mulut Teratai tercekat pas di pertengahan lagu ketiga. Teratai tercengang tak percaya demi melihat Birong 11 tahun berkalung sarung muncul dari bawah ranjang. Lantas tanpa babi bu, Birong keluar kamar. Jambul sebagai suami siaga yang setia dan mencinta, telaten dan peduli dengan kehamilan Teratai. Teratai melahirkan, Jambul menimang Bunga Raya, sang bayi yang berlahir. Foto-foto Bunga Raya dari usia 0 sampai